Ashhadu an la ilaha illallah hada man sa'a ila dinis shawab wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu da'i lima salihil ibad wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was thamarat wa basyirish shabirin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama, kita wajib bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkat qudrah, iradah, inayahnya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, afiat, dan juga kita wajib sangat bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat, tabi'in. Mudah-mudahan syafaat beliau sampai pada diri kita dan anak cucu kita. Hadirin, sebagai khatib saya berkewajiban untuk menyampaikan, marilah kita sama-sama saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita wajib berusaha sekuat tenaga untuk dapat menghindarkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada Ahad keempat bulan Safar, yakni kalau menurut kalender nasional itu jatuh tanggal 26 Safar 1446 Hijriah. Kata Safar ini menurut Ibnu Katsir, beliau menjelaskan Safar adalah kosong. Beliau mengatakan
dalam tafsir Ibnu Katsir, Safar dinamakan dengan nama tersebut karena sepinya rumah-rumah mereka dari mereka ketika mereka keluar untuk berperang dan bepergian. Jadi bermakna Safar ini adalah kosong. Namun di bulan Safar ini banyak hal-hal yang penting yang banyak beliau lakukan. Terutama Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Khadijah pada bulan Safar dan juga menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ini di bulan Safar. Hadirin rahimakumullah, kalau kita kaitkan sejarah yang termaktub di dalam bulan Safar, ketika kita masuk dalam konteks Indonesia yang saat ini nampaknya kita sedang menderita krisis multidimensi yang menimpa bangsa kita, mulai dari krisis moral, krisis ideologi, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan lain-lain sebagainya. Namun semua itu bagi kita mesti kita maknai bahwa setiap kehidupan itu pasti kita anggap sebagai ujian yang menimpa atau yang dilakukan oleh Allah untuk pada manusia. Seperti kita lihat dalam surah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ketika kita mengacu pada ayat itu, maka kehidupan manusia pasti selalu mengalami perubahan-perubahan, adanya ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roda kehidupan terus berputar. Kadang kita menemui kemudahan dalam segala hal. Di lain waktu kita dihadapkan oleh kesulitan-kesulitan. Ada saatnya kita bersedih, ada saatnya tiba-tiba kita merasakan kebahagiaan. Semua dinamika kehidupan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa mensiasati atau menyiasati kehidupan itu sehingga kita mengetahui bahwa fungsi hidup kita ini sebagai apa di dalam kehidupan di dunia ini. Dalam ayat lain Allah menegaskan ada di dalam As-Saff ayat 5 sampai dengan 6 yang kita sering sudah baca itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, dalam ayat ini kita bermakna bahwa
ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, ketika kita menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ pula ada kemudahan-kemudahan. Sehingga kita jangan terlalu khawatir untuk menghadapi kehidupan tersebut. Dalam hadis qudsi, Ibnu Abbas itu meriwayatkan, khalaqtu usra wahidah wa khalaqtu sayran. Artinya, aku menciptakan kesulitan satu, tetapi di situ pula ada dua kemudahan. Jadi ketika Allah memberikan tingkat kesulitan kepada manusia itu, Allah sudah menyediakan obatnya itu bahkan menjadi dua sekaligus. Jadi kemudahannya itu lebih banyak dari kesulitan-kesulitan yang kita terima. Sehingga di sini kita wajib optimis dalam menempuh kehidupan dunia ini. Hadirin rahimakumullah, kalau kita kaitkan itu semua, barangkali saat ini mungkin ada di antara kita yang telah berusaha sekuat tenaga untuk mencapai hasil, namun hasilnya itu belum sesuai dengan harapan. Kadang-kadang bagi yang bekerja di kantor berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi belum juga kita dapatkan sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Dan hal ini bisa saja kita renungkan bahwa situasi seperti ini harus kita resapi bahwa kita harus dapat meningkatkan nilai lebih kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika ada kesulitan-kesulitan, ketika adanya harapan-harapan yang kita tidak sesuai dengan harapan kita, ya tentu kita kembalikan dan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau yang saya ambil dari kitab Al-Hikam, ini beliau memberi beberapa isyarat, beberapa saran-saran dari kegiatannya. Yang pertama adalah ikhlas dalam beribadah. Karena di sini beliau mengatakan amal perbuatan yang bersumber dari hati yang ikhlas akan mengantarkan pelakunya kepada kedekatan kepada Allah. Jadi beliau menganjurkan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, utamanya itu adalah niat dulu dan ikhlas gitu, ikhlas saja. Sehingga dengan ikhlasnya itu ada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah menjaga niat dan tujuan ibadah. Dan selanjutnya juga tidak terlalu mengandalkan amal, tetapi mengandalkan rahmah Allah. Jadi apa yang kita lakukan semua ini hanya untuk mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya adalah ibadah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan ibadah, arah dari
kegiatan itu semata-mata hanya bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu pesan-pesan tersebut bisa kita renungi dan bisa kita hayati, dan pada akhirnya kita bisa membuat semacam strategi untuk bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, strategi yang dianjurkan, yang diambil dari beberapa hasil kajian, sudah merupakan referensi dari para ulama. Ini yang pertama adalah menjaga sholat. Strateginya itu satu. Bagaimana kita bisa menjaga sholat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, sholat jangan sampai ditinggalkan. Karena manusia pada dasarnya kan didekatkan oleh hal yang batil dan hal yang baik. Ada dua sisi kehidupan yang selalu tarik-tarikan. Ada dua kelompok kehidupan yang tarik-tarikan. Ya. Tarikannya itu sangat dekat sekali. Sehingga ketika kita masuk pada jurang kesesatan, tapi kita masih berada dalam posisi sholat yang benar. Artinya ketika kita tergelincir, kita tidak akan jauh-jauh tergelincirnya, karena kita masih melaksanakan sholat. Karena di sini dalam ayat "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna shalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Jadi sholat ini, dengan adanya sholat itu, strategi pertama kita itu, pasti ketika kita sholatnya itu baik, insya Allah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Lalu selanjutnya strategi kedua adalah bagaimana kita bisa membaca dan memahami Al-Quran. Jangan sampai kita dalam kondisi atau posisi umur kita sekarang ini, kita belum sama sekali bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Atau bahkan kita tidak sama sekali bisa membaca Al-Quran, atau ada kemauan kita untuk membaca Al-Quran. Nah, ini akan sangat menyulitkan kita. Bagaimana nanti untuk kita jaga diri kita, anak kita, cucu kita, ya tentu dari api neraka, karena memang itu kewajiban bagi kita. Jadi bukan untuk kita sendiri kita hidup itu, pasti kita harus bertanggung jawab pada diri kita, pada anak kita, pada anak cucu kita, bahkan sampai kepada nusa dan bangsa. Nah, ini tentu harus dipahami tentang Al-Quran itu. Paling tidak kita mengerti. Sekarang itu banyak kajian-kajian yang sifatnya tematik. Kalau dipahami keseluruhan, mungkin di umur kita, di umur kita sekarang ini, rasanya tingkat kesulitannya itu makin tinggi ya. Tapi kalau tematik ya, saya kira itu akan lebih memudahkan kita. Nah, yang tematik itu dikaji, diresapi, dan dilaksanakan. Itu saja yang paling penting, dibanding kita tidak sama sekali mau berhubungan dengan Al-Quran. Lalu strategi ketiga adalah bersedekah dan membantu sesama. Nah, ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sedekah ini dan keuntungan-keuntungan
tentang sedekah ini. Nah, sehingga dengan kita mempunyai strategi khusus untuk bagaimana kita bisa menempatkan diri kita itu, mendekatkan diri kita itu, mendekatkan keluarga kita itu, mendekatkan tetangga kita itu, mendekatkan nusa bangsa itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib menciptakan strategi yang sudah disebutkan itu. Walaupun memang banyak strateginya, tapi paling tidak 3 itu kalau kita sudah pegang atau kita bisa menciptakan dan melaksanakan strategi itu, saya kira ini sudah cukup untuk kita, modal kita di alam ukhrawiyah nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana dan ayat yang disebutkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat wal muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal waba wal ba'sa wal munkar والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين أيضا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا يعلم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله